Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Pada saat ini, mata Meng Shen menunjukkan kepanikan. Jadi dia segera mengulurkan tangannya untuk mencoba mengeluarkan tombak pemecah bencana yang menembus perutnya. Namun pada saat dia hendak mencabut tombak bencana tersebut, tiba-tiba kekuatan guntur Hotian melonjak dan langsung menyapu tubuhnya, yang menyebabkan tubuh Meng Shen meledak di banyak tempat. Sehingga darah mengalir keluar dari baju besi dewa palsu. Meski begitu, Meng Shen juga masih menahan rasa sakitnya. Kemudian menarik tombak bencana keluar dari perut dengan terhuyung-huyung. Setelah dia menstabilkan tubuhnya, matanya tertuju pada Xiaoyan tidak jauh dari sana. Kalian orang yang tak tersentuh, beraninya Anda menyakiti saya. Sambil berteriak, Meng Shen menyatukan jari-jarinya. Kemudian pedang pengejar jiwa kekosongan tergantung di depannya. Dengan ekspresi penuh amarah, dia mengarahkan jarinya ke arah Xiaoyan di udara. Penggal kepalanya! Kali ini, Meng Shen sangat marah, karena saat dia melihat Xiaoyan, dia tidak menyangka dia akan terluka seperti ini. Karena menurut pendapatnya, Xiaoyan hanyalah sampah yang bisa dimusnahkan dengan satu pedang. Segera, pedang pengejar jiwa kekosongan meledak dengan semburan suara aneh. Bahkan saat pedang itu tersapu, ada kabut putih besar di balik bilah pedang. Jika diperhatikan baik-baik, sepertinya pedang ini dibentuk oleh jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat yang sama, suara pedang terdengar seperti jeritan melengking dari jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Pedang pengejar jiwa saya itu terbuat dari pengorbanan ribuan jiwa dan kebencian. Gunakan jiwa makhluk sensi untuk membunuh kalian orang sensi. Sambil berteriak, Meng Shen mengangkat jarinya lagi untuk mengendalikan pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan dari jarak jauh. Hanya saja, energi pedang yang terkandung di dalamnya seperti gelombang laut jiwa kebencian yang tak terhitung jumlahnya, yang memadat dalam energi pedang yang ditebas. Kemudian dia memamerkan gigi dan cakarnya dan menyapu ke arah Xiaoyan dengan ganas. Namun, meskipun energi pedang ini kekuatannya berasal dari ribuan jiwa kebencian dan diubah menjadi kenyataan. Tapi, apa yang didengar di telinga Xiaoyan adalah sebuah ratapan jiwa yang tidak bersalah, yang seolah-olah sedang merindukan penyelamatan Xiaoyan. Dan Xiaoyan juga bisa melihat jiwa yang tak bersalah yang terkandung dalam pedang ini ratusan kali lebih banyak daripada pedang suci. Melihat pemandangan itu, kelima jari Xiaoyan telah mengepal. Jika itu adalah pertarungan yang terjadi sesama makhluk dunia sensi, bahkan jika orang di depannya adalah seorang kultivator iblis, itu tidak akan membuat Xiaoyan begitu membencinya. Tapi mereka adalah orang yang berasal dari luar yang menyusup ke dunia sensi. Jadi situasinya berbeda. Karena tidak akan ada sebab dan akibat dengan sensi. Yang ada hanyalah kehancuran sensi. Lagi pula, susunan teleportasi bergerak melalui Taisu sudah bisa diprediksi. Bagaimana Taisu akan menyerang dunia lain? Sedangkan untuk dunia Taisu sendiri menghadapi masalah kelangkaan sumber daya karena pemborosan yang tak ada habisnya ini. Jadi, jika dunia manapun seperti Taisu, mereka tidak akan tahan, termasuk sensi. Sekarang mereka adalah orang luar, tapi semua yang mereka digunakan adalah sumber daya dari sensi. Segera Xiaoyan mengeluarkan 8 penguasa berat misterius yang sunyi, kemudian telapak tangan perlahan meluncur di atas tubuh penguasa berat. Dingmo, bantu saya, kata Xiaoyan perlahan. Bagaimanapun Xiaoyan juga tahu, jika dia hanya menggunakan kekuatan 8 penguasa berat misterius yang sunyi saja, mungkin Xiaoyan tidak dapat memblokirnya, karena Xiaoyan bisa merasakan bahwa pedang pengejar jiwa penghancur kekosongan milik Meng Shen jauh lebih kuat daripada pedang suci, karena pedang itu sudah mengandung kekuatan aturan. Setelah suara Xiaoyan keluar, penampilan Dingmo yang seperti sarjana muncul dari panji penekan jiwa.
Namun meskipun penampilannya sama sekali tidak sesuai dengan namanya, Dingmo tidak banyak bicara, bahkan dengan satu gerakan tubuhnya, dia langsung tenggelam ke dalam 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Meskipun integrasinya tidak menyebabkan perubahan nyata pada 8 penguasa misterius yang sunyi. Namun, penguasa berat di tangan Xiaoyan langsung mengeluarkan tekanan yang mengejutkan. Bagaimanapun, penguasa berat telah mengikuti Xiaoyan dalam pertempuran yang tak terhitung jumlahnya, dan telah membunuh musuh yang tak terhitung jumlahnya, sehingga penguasa berat itu sendiri sudah memiliki spiritualitasnya sendiri. Hanya saja, spiritualitas ini juga terbagi dalam beberapa tingkatan, dan spiritualitas penguasa berat belum cukup kuat. Tapi dengan masuknya Dingmo, tampaknya telah menghidupkan kembali penguasa berat misterius yang sunyi, sehingga dia dapat meledakkan kekuatannya aslinya. Qian Qiuqi. Sambil berteriak, bayangan Xiaoyan meraung dan langsung memotong 3 kaki. 1 kaki laut tertawa, 1 kaki angin dan guntur kehancuran, 1 kaki langit hancur. Ternyata inilah kekuatan sebenarnya dari Qian Qiuqi. Setelah teknik 3 kaki ditebas, tiba-tiba Xiaoyan memiliki perasaan yang benar-benar berbeda dari sebelumnya. Karena dalam jarak 3 kaki, Xiaoyan merasakan konsepsi artistik yang sebenarnya dan membiarkan 3 kaki yang melesat keluar dan memiliki kekuatan aturan. Jadi kekuatan 3 kaki ini adalah yang seharusnya dimiliki oleh penguasa Qian Qiu. Adapun apa yang digunakan Xiaoyan sebelumnya, itu hanyalah dalam bentuk yang tidak sempurna. Segera bayangan pedang dari bayangan penguasa berat dan pedang pengejar jiwa kekosongan langsung bertabrakan dengan keras. Saat keduanya bertabrakan, itu seperti air dan api yang saling melahap. Bagaimanapun aturannya masing-masing, namun 3 bayangan kaki Xiaoyan juga tidak lemah. Memancarkan kekuatan yang sangat kuat, bahkan Meng Shen dapat melihat bahwa Xiaoyan benar-benar melanjutkan serangan pedangnya, yang membuat dia tiba-tiba merutkan kening. Kemudian 2 jarinya mengembun pada pedang pengejar jiwa kekosongan, sehingga tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang lebih melengking. Saya akan membakar jiwa kalian, jadi gunakan pedang terkuat Anda. Setelah kata-katanya jatuh, Meng Shen mengangkat jarinya, sehingga pedang pengejar jiwa kekosongan menebas ke arah Xiaoyan dari udara lagi. Namun pedang ini lebih kuat dari sebelumnya. Meskipun awalnya pedang ini tidak begitu kuat, tapi sekarang pedang itu berisi jiwa-jiwa mati yang tidak bersalah, yang tak terhitung jumlahnya. Sehingga kebencian mereka berkumpul di dalamnya. Itu sebabnya pedang ini berubah menjadi kekuatan yang sangat kuat. Lagi pula, jiwa-jiwa yang tak berdosa, yang tak terhitung jumlahnya ini, semua berasal dari sensi. Dan seperti yang dikatakan Meng Shen, dia menggunakan jiwa makhluk hidup dari sensi untuk membunuh orang-orang sensi. Jadi dalam tebasan pedang ini, selain kekuatan yang sangat kuat, itu juga mempengaruhi pola pikir Xiaoyan. Sehingga selama pertempuran, Xiaoyan sepertinya memiliki ilusi untuk memusnahkan jiwa makhluk hidup sensi. Seolah-olah Taishu ingin membiarkan makhluk sensi merasakan beban berat, dan Meng Shen juga tahu persis tentang hal ini. Jadi selama itu bisa mengganggu pikiran Xiaoyan, maka kekuatannya bahkan lebih kuat dari pedang yang dia tebas. Anda ingin menggunakan cara ini untuk mengacaukan pikiran saya. Anda meremehkan saya, karena terlalu sia-sia untuk melenyapkan Anda. Karena jiwa-jiwa tak berdosa ini adalah pejuang sensi saya. Setelah selesai berbicara, telapak tangan Xiaoyan tiba-tiba menekan 8 penguasa berat misterius yang sunyi. Kemudian nyala api 3 warna dengan gila-gilaan dituangkan ke dalam 8 penguasa berat. Kekuatan keabadian tampaknya telah sepenuhnya mengaktifkan jantung api. Lagi pula, jantung api juga termasuk dalam aturan meskipun itu tidak bisa digunakan sebelumnya. Tapi sekarang muncul lagi, sehingga dapat menampilkan sebagian dari kekuatan mereka yang sebenarnya. Tetapi, jika saya benar-benar dapat mencapai keabadian dewa, hanya dengan begitu saya dapat memanfaatkan kekuatan aturan jantung api sepenuhnya. Jelas, sekarang kekuatan jantung api tidak lagi sekuat saat Xiaoyan di ranah dewa pertarungan Xiaoyan.
Bagaimanapun jantung api telah menjalari kehidupan Xiaoyan, dan ini adalah cara Xiaoyan untuk menjadi lebih kuat, sehingga dia bahkan lebih tinggi dari jantung guntur. Lagi pula, jantung api adalah metode Xiaoyan yang paling ampuh. Jadi sekarang Xiaoyan tidak tahu berapa banyak nyala api yang terkandung dalam tubuh panas penguasa berat. Namun seluruh tubuh penguasa berat menjadi semakin mempesona, sehingga seolah-olah kehampaan pun dapat terbakar olehnya. Tidak peduli cara apa yang Anda gunakan, yang hancur hanyalah jiwa-jiwa mati dari sensi. Jika Anda turun ke kaki ini, berapa banyak jiwa yang mati yang diperlukan untuk menghancurkan sensi? Sebagai generasi sensi, apakah Anda benar-benar ingin melakukannya? Saat Meng Shen menebas dengan pedangnya, energi pedang putih itu terdiri dari jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya. Adapun jumlahnya, Xiaoyan dapat melihat jiwa-jiwa mati yang keluar dari sana. Tampaknya mereka sangat kesakitan, berjuang dan mengeluarkan suara gemuruh tanpa suara. Melihat pemandangan itu, mata Xiaoyan menjadi semakin dingin, sehingga saat melihat energi pedang menyapu ke arahnya, itu benar-benar membuatnya ragu sejenak, yang membuat sudut mulut Meng Shen terus terangkat. Bagaimanapun, hal inilah yang dia inginkan. Segera seteguk udara muncrat dari mulut Xiaoyan. Karena dia terpengaruh oleh jiwa-jiwa ini, Xiaoyan segera menggigit ujung lidahnya, karena Xiaoyan merasa hatinya benar-benar terguncang sekarang. Anda terlalu sia-sia, Anda benar-benar tidak punya pilihan selain mencari kematian. Jika itu masalahnya, saya ingin bahtera saya diisi dengan mayat Taisu Anda. Pada saat ini, kemarahan Xiaoyan telah memuncak, tapi dia sekarang tidak memiliki keraguan dalam hatinya. Sambil memegang penguasa berat di tangannya, Xiaoyan melihat energi pedang yang kuat menderu ke arahnya, dan langsung mengambil satu kaki untuk memotong. Tebasan pemecah kekosongan api dewa. Segera bayangan 3 kaki menderu lagi, tapi kali ini itu mengandung kekuatan 3 jantung api yang berkobar. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.